Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah mengklik dan menonton video ini, bahkan mensubscribe channel ini. Oke cuy, kita akan membahas tentang sejarah atau fakta negara Cina cuy. Ini ada 20 fakta tentang negara Cina. Dari kemarin kan ngebahasnya kriminal case, pembunuhan. Kan di konten ini juga ada yang namanya sejarah. Konspirasi belum saya bahas juga cuy. Oke, siapkan posisi terbaik kalian untuk mendengarkan 20 fakta negara Cina. Kenapa saya di konten yang sejarah ini saya membahas tentang negara Cina dulu? Karena saya salut cuy sama negara Cina cuy. Dimana negara Cina ini menjadi negara yang maju cuy gitu kan cuy dalam dunia perekonomian. Semua apa-apa dari Cina gitu kan cuy. HP saya yang saya pakai ini untuk merekam video ini ya dari Cina gitu kan cuy. Mungkin alat-alat ini lighting dan segala macam itu made in-nya Cina gitu kan. Kenapa sih Cina ini mendominasi sekali industri di dunia gitu kan cuy. Bahkan perang ekonomi dengan Amerika sudah terang-terangan gitu kan cuy. Oke, inilah 20 fakta negara Cina yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah populasi besar. Ya, kita tahulah negara Cina ini memiliki populasi yang amat besar. Tiongkok atau Cina memiliki populasi terbesar di dunia dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk. Padat tuh cuy penduduknya. Lalu yang kedua, sejarah panjang negara Cina dan Tiongkok. Jadi dulu itu Cina ya, sekarang dirubah negaranya namanya jadi Tiongkok ya cuy. Seperti halnya Turki. Dulu namanya Turki, sekarang jadi Turkiye gitu kan cuy. Tiongkok memiliki sejarah yang kaya selama ribuan tahun dengan peradaban tertulis yang salah satunya tertua di dunia gitu kan cuy. Jadi fakta yang kedua ini, negara Tiongkok adalah negara yang paling tua gitu kan cuy. Tertulis dalam sejarah juga. Lalu yang ketiga, karakter bahasanya yang kompleks cuy. Bahasa Tionghoa menggunakan karakter aksara yang kompleks yang dapat memiliki arti yang berbeda berdasarkan cara pengucapan dan konteksnya. Mirip-mirip dengan bahasa Arab ya gitu cuy. Kalau kita nyebut orang dengan mirip-mirip dengan bahasa Arab yang kayak gini cuy. Kalau Jamal ya artinya unta kalau nggak salah. Kalau Jamal orang. Kalau Jamal agak panjang unta kalau nggak salah gitu ya cuy. Jadi bahasa Mandarin juga salah satu bahasa yang sulit gitu kan cuy ya. Coba kalian belajar bahasa Mandarin, keblinger tuh kalian. Lalu yang keempat, memiliki tembok besar Cina gitu kan cuy. Ini adalah tembok besar yang dimana menjadi situs sejarah, menjadi situs warisan dunia. Tembok besar Tiongkok adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia dan merupakan struktur pertahanan yang dibangun ribuan tahun yang lalu. Kalau saya baca-baca dari internet, kenapa tembok besar ini didirikan? Ya, tembok besar ini didirikan sebagai pelindungan pada saat itu ya cuy, pada saat di zaman itu dari musuh-musuh yang ingin menyerang Cina gitu. Lalu yang kelima, ekonomi besar. Tiongkok memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tuh kan jelas memiliki ekonomi yang besar, makanya Cina dan Amerika selalu clash gitu kan cuy, berperang gitu dalam bidang ekonomi ya cuy. Lalu yang keenam, industri manufaktur. Itu sudah saya bilang cuy, kenapa sih apa-apa dari Cina? Ya iya, karena Cina ini menguasai industri manufaktur. Tiongkok adalah pusat produksi manufaktur global dengan berbagai barang diproduksi di sana tuh. Sampai cotton bud aja korek kuping cuy. Saya lihat made in Cina luar biasa. Yang ketujuh, lama sekali menganut ideologi komunis cuy. Mungkin sampai sekarang masih menganut ideologi komunis mungkin cuy ya. Seiring berjalannya waktu, ideologi itu sudah nggak laku sih, sudah nggak relevan dengan zaman sekarang. Tiongkok adalah negara dengan pemerintahan partai komunis dan ideologi ini masih memiliki pengaruh kuat di negara tersebut. Jadi ada beberapa negara yang memang masih memakai ideologi komunis. Salah satunya adalah China dan Korea Utara gitu kan cuy. Lalu yang kedelapan, teknologi pesawat tanpa awak. Nah, Cina juga punya cuy teknologi pesawat tanpa awak. Tiongkok telah memimpin dalam pengembangan teknologi pesawat tanpa awak dan eksplorasi luar angkasa. Gak mau kalah tuh sama Amerika cuy, negara Cina ini. Lalu yang kesembilan, Tiongkok dan ruang angkasa. Negara ini memiliki program luar angkasa yang ambisius dan telah mengirim misi berawak serta eksplorasi ke bulan dan Mars.
3 astronot Cina tiba di bumi pada Minggu 4 Juni 2023 setelah tinggal di luar angkasa selama 6 bulan. Dan hal gila yang kemarin Tiongkok lakukan adalah membuat matahari buatan, cuy. Lalu yang ke-10, penggunaan internet terbanyak di dunia. Tiongkok memiliki jumlah pengguna internet terbesar dunia. Gimana nggak terbesar dong, cuy? Karena penduduknya aja 1,4 miliar gitu kan, cuy. Lalu yang ke-11, industri teknologi yang besar gitu. Beberapa perusahaan teknologi raksasa dunia seperti Alibaba, Tencent, dan Huawei berasal dari Tiongkok. Jadi saya ini salut sama negara Cina ini, cuy. Dari sejarah awalnya ini dijajah Jepang, terpuruk, miskin. Waktu itu punya pemimpin namanya Mao Zedong yang kebijakannya banyak yang merugikan rakyatnya lah, cuy. Tapi seiring berjalannya waktu, negara ini menjadi negara yang superpower dalam hal ekonomi, cuy. Lalu yang ke-12, ragam budaya atau memiliki ragam banyak budaya. Tiongkok memiliki keragaman budaya yang kaya dengan berbagai kelompok etnis, bahasa, dan tradisi. Ya karena sebuah negara besar, bangsa besar, sampai penduduknya 1,4 miliar, ya pasti mempunyai ragam bahasa dan budaya yang banyak juga di negara tersebut, cuy. Lalu yang ke-13, memiliki perayaan festival tradisional yang dirayakan ini pasti meriah, yaitu salah satunya adalah Imlek, cuy. Tahun baru Imlek adalah salah satu perayaan terpenting di negara Tiongkok dan dirayakan dengan penuh semangat. Jadi perayaan Imlek ini memiliki filosofi yang sangat kuat di negara Tiongkok. Ya seperti halnya kita di Muslim lah, di Islam ada yang namanya Idul Fitri, yang dimana khususnya di Indonesia ya, cuy, ya, itu merayakannya dengan meriah dan gembira tentunya, cuy. Lalu yang ke-14 adalah pariwisata. Ya tentu saja Tiongkok ini mempunyai tempat-tempat pariwisata yang wajib dikunjungi oleh beberapa turis asing ketika dia melancong ke negara Tiongkok. Salah satunya adalah Tiongkok ini memiliki tempat wisata seperti kota terlarang, patung raksasa Yesus, dan lebih banyak lainnya gitu kan, cuy, tempat-tempat wisata di Tiongkok. Lalu yang ke-15, Tiongkok dan lingkungannya. Negara ini menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan termasuk polusi udara dan masalah lainnya. Ya fakta lain tentang negara Tiongkok adalah karena penduduknya makin padat, otomatis kendaraannya makin padat karena jumlah orang bertambah dan jumlah orang juga membutuhkan suatu kendaraan untuk perekonomian dia, dan ini yang terjadi dampak buruk terhadap negara tersebut adalah polusi, cuy. Fakta lain tentang negara Tiongkok adalah kungfu. Pasti kalian tahu tentang negara Cina ini dari kungfunya gitu kan, cuy. Yang dimana kungfunya ini terkenal dengan ini, cuy. Ada namanya kalau kita nonton film Cina itu kungfunya itu ada salah satunya Jet Li, Jackie Chan, siapa lagi saya lupa tuh, yang rambutnya dikucir-kucir ke belakang itu siapa, saya lupa lagi ya. Jadi seni bela diri kungfu ini berasal dari Tiongkok dan memiliki warisan budaya yang kuat sehingga budaya kungfu ini menyebar ke seluruh dunia, dan bahkan di tiap film-film action di Tiongkok pasti ada kungfunya, cuy. Fakta yang ke-17 adalah kendaraan baru energi. Jadi Tiongkok ini berinvestasi besar dalam kendaraan baru energi termasuk mobil listrik. Nah, jadi untuk mengurangi polusi yang tadi saya ceritakan di fakta yang sebelumnya, cuy. Jadi Tiongkok ini berinisiatif membuat kendaraan dari energi listrik supaya lebih ramah lingkungan gitu kan, cuy. Fakta yang ke-18 adalah Tiongkok dan perdagangan. Nah, ini yang paling asik, cuy. Kenapa negara Cina atau orang-orang Chinese atau orang Tiongkok itu jago dalam perdagangan? Ya ini sudah menjadi fakta bahwa Tiongkok dan perdagangan atau negara Tiongkok ini jago dalam hal perdagang. Negara ini adalah aktor utama dalam perdagangan internasional dengan hubungan dagang yang luas di seluruh dunia. Yes, saya juga pengen belajar dari para saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang keturunan Cina. Rata-rata yang dagang itu orang-orang Chinese, cuy. Saya ini pengen ngambil ilmunya, salut gitu kan, cuy. Mereka ini konsisten, gigih dalam hal jual beli dan menjadi sukses gitu kan, cuy, dalam hal jual beli tersebut. Fakta yang ke-19 adalah makanan tradisional. Jadi Tiongkok ini mempunyai banyak sekali makanan, terutama di Indonesia ya, cuy. Indonesia ini banyak mengadopsi makanan-makanan dari Tiongkok. Salah satunya mie ayam,
Tiao, terus siomay itu salah satu dari Tiongkok juga gitu kan cuy, yang kita adopsi yang sekarang jadi makanan khas kita gitu kan cuy. Masakan Tiongkok sangat beragam dan terkenal di seluruh dunia, termasuk hidangan seperti dimsum dan mie tuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia ini berjalan beriringan dengan negara China cuy dalam hal kuliner terutama. Banyak lah pokoknya makanan-makanan yang diadopsi dari makanan khas negara Tiongkok yang sekarang lebih dikenal dengan makanan khas Indonesia. Jadi ini makanan khas Indonesia nih, padahal cuy itu sebenarnya adalah makanan khas Tiongkok yang cuman kita modifikasi lah gitu kan. Lalu fakta ke-20, fakta yang terakhir nih cuy, pulau buatan. Nah, jadi Tiongkok ini membuat pulau buatan ya karena memang Tiongkok ini atau Cina ini terkenal dengan daratan Cina cuy, jadi nggak punya banyak pulau kayak kita lah. Tiongkok telah membangun pulau buatan di lautan Cina Selatan yang menimbulkan kontroversi dengan negara-negara tetangganya. Jadi Cina atau Tiongkok ini adalah sebuah negara daratan, makanya disebut dengan negara daratan Cina, nggak punya pulau-pulau. Tapi si Tiongkok ini pengen punya pulau-pulau gitu kan cuy. Nah, membuat pulaunya itu di wilayah laut Cina Selatan, yang dimana wilayah laut Cina Selatan ini bersinggungan langsung dengan negara-negara tetangga seperti termasuk negara bagian Asia Tenggara, kalau nggak salah Asia Tenggara bagian Vietnam gitu kan cuy, termasuk kita juga dekat juga gitu cuy ke laut Cina Selatan. Nah itu cuy 20 fakta yang menurut saya menarik tentang negara Tiongkok. Bagaimana tuh menurut kalian? Oke, kita akan bahas negara mana lagi cuy, atau siapa lagi lah gitu kan cuy dalam konten sejarah ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton dan mengklik video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.